Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak pintar, gimana kabarnya kalian hari ini? Bertemu lagi dengan Ibu Ika di Ika Mariati Channel. Hari ini kita belajar bareng Bu Ika. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, awali dengan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran kelima untuk siswa kelas 6 SD. Materi pembelajaran kita hari ini yang pertama, persamaan dan perbedaan kondisi sosial geografis negara anggota ASEAN, dan yang kedua, patung Nusantara. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran untuk hari ini. Apakah kalian masih ingat tentang ASEAN? Ya, ASEAN itu adalah Association of Southeast Asian Nation atau perkumpulan bangsa-bangsa se-Asia Tenggara. Nah, menurut kalian, apa pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan masyarakat ASEAN? Nah, agar kalian lebih memahaminya, simak pembahasan berikut ini. Kawasan Asia Tenggara terletak antara 29 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Batas wilayah kawasan Asia Tenggara. Sebelah utara berbatasan dengan Cina dan Laut Cina Timur. Sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan berbatasan dengan benua Australia dan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, Teluk Benggala, Laut Andaman, dan Bangladesh. Secara geografis, Asia Tenggara dibagi menjadi dua bagian, yaitu daratan dan kepulauan. Negara-negara yang berada di daratan adalah Myanmar, Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam. Negara-negara yang berada di kepulauan adalah Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, Timor Leste, dan Filipina. Perhatikan luas wilayah negara-negara di Asia Tenggara berikut ini. Letak geologis Asia Tenggara. Asia Tenggara terletak pada pertemuan tiga lempeng besar bumi, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Oleh karena itu, dimungkinkan kawasan ini terkena guncangan gempa bumi sebagai akibat dari aktivitas lempeng bumi tersebut. Pada kawasan ini membentang pegunungan yang merupakan bagian dari Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Aktivitas vulkanik berdampak positif pada kesuburan tanah di kawasan ini. Tingkat kesuburan tanah yang tinggi mendukung kegiatan pertanian, sehingga
Kawasan Asia Tenggara bercorak agraris. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Laut banyak memberikan manfaat terkait sumber daya alam, yaitu ikan dan hasil laut lainnya, jalur transportasi air, objek wisata, dan bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. Baiklah anak-anak, di pembelajaran 1 kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya. Setelah kamu menyimak informasi barusan, kamu bisa melengkapi diagram Venn. Kamu bisa menambah informasimu dengan membaca buku di perpustakaan, bertanya kepada orang tua, atau mencari sumber dari internet. Sebagai contoh, ini Ibu ada diagram Venn dan Ibu akan membandingkan antara negara Indonesia dengan Singapura. Nah, garis lingkar yang berpotongan itu adalah persamaan dari kedua negara, sedangkan yang bagian tidak berpotongan, yang pinggir itu adalah perbedaannya. Ayo kita simak bagaimana cara mengisi diagram Venn berikut ini. Negara Indonesia dan Singapura memiliki kesamaan, sama-sama negara tropis. Kemudian kesamaan lainnya adalah anggrek sebagai bunga khas, dan Indonesia Singapura merupakan negara yang berbentuk republik dan sama-sama pernah dijajah. Itu dari kesamaannya. Sedangkan perbedaannya adalah di Indonesia anggrek digunakan sebagai bunga hias, sementara di Singapura anggrek dijadikan sebagai aromaterapi. Kemudian perbedaan lainnya adalah dari segi luas. Luas Indonesia 1.905.000 km persegi, sementara di Singapura hanya 719,1 km persegi. Perbedaan lainnya adalah bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa resmi, sementara di Singapura adalah bahasa resminya bahasa Inggris. Kemudian potensi wisatanya karena kekayaan budaya dan alam yang indah, sementara di Singapura potensi wisatanya karena modernisasi negara. Nah, itu dia tadi cara mengisi diagram Venn. Sekarang kalian bisa mengisi diagram Venn dengan memilih negara anggota ASEAN lainnya. Nanti akan Ibu berikan soal di akhir video ini. Hutan tropis di sebagian besar wilayah Asia Tenggara menghasilkan kayu. Kayu sangat bermanfaat untuk kehidupan masyarakat. Sebagian dari mereka memanfaatkan kayu untuk dijadikan patung. Dan patung-patung Nusantara sangat diminati oleh sebagian besar warga dunia. Ternyata tumbuhan bukan hanya saja dimanfaatkan sebagai bahan makanan, tetapi juga sebagai kesenian. Oke anak-anak, untuk tugas hari ini seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, kalian melengkapi diagram Venn dengan memilih atau mencari negara anggota ASEAN, 2 negara anggota ASEAN, kemudian membandingkannya antara persamaan dan perbedaannya. Lalu tugas berikutnya adalah kalian membuat patung sederhana dengan model yang lain ya. Melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Kalian untuk kali ini bisa membuat patung dari bahan tanah liat, plastisin, atau kayu. Oke. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dan mengirimkannya ke Google Classroom. Mungkin untuk hari ini cukup sekian dari Ibu, dan Ibu selalu mengingatkan untuk selalu rajin-rajin menjaga kebersihan, mencuci tangan, menggunakan masker, dan jaga jarak atau social distancing agar kita semua terhindar dari COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.